Bapak Ibu, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Silakan, Pak. Mungkin ada yang ingin ditunggu atau ini? Mulai aja, udah tepat waktu kan? Sudah tepat waktu ya. Baik, kita akan mulai acara Pekan Doa kita di hari Selasa ini di tanggal 31 Mei tahun 2022 di hari keempat. Pekan Doa ini mengambil topik jangan bermegah dalam keangkuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kami beri kesempatan untuk saat teduh sejenak. Baik, kita akan lanjutkan acara ini dan kita mulai dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 17, ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Kami
undang Bapak Ibu untuk bernyanyi. Meskipun suaranya di-mute di tempat masing-masing, tetap bernyanyi. Kami mengundang ya. Saya coba berbagi pujian ini juga buat Bapak Ibu. Pada saat ini, I sembah sujud di sini. Hormat tubuh serta jiwa menghadap Dia. Hatimu yang dimuliakan dalam kasih Allah. Suci, 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 selamanya yang benar malam surga. Menganggarkan hasrat sia-sia, maaf Bapak Ibu, sorry. Kita masuki di dalam doa. Saya persilahkan Pak Yus. Mari Bapak Ibu, kita awali hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami satu persatu, sudah menyertai kami sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul di meeting Tuhan, melaksanakan doa 10 hari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kami semua satu-satu, walaupun kami dilaksanakan secara online dan kami dari rumah masing-masing ataupun dalam perjalanan, Tuhan tetap pimpin dan sertai kami Tuhan. Berkati Tuhan, ujungnya akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman ini juga akan menjadi berkat buat kami semua, dan kami bisa mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan acara kami ini dari awal sampai akhir, semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yop. Kita lanjut lagi dengan menyanyikan nyanyian pujian dari PKJ 37 ayat yang pertama dengan yang kedua.
saat tidak sombong kasih kita masuki antar bacaan Alkitab dari kitab Kejadian yang 11 ayat yang pertama sampai yang 9. Ini akan dibacakan oleh Pak Yos kembali. Silahkan Pak. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan bergala-gala sebagai tanah liat. Sudah kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh. Sekianlah Terima kasih Pak Yo untuk pembacaan firman, pembacaan Alkitabnya. Kita memasuki dalam renungan itu. Dalam renungan itu sudah dijelaskan, bukan dijelaskan ya, rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Ada pepatah yang sehari-hari itu di dalam perkumpulan manusia itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi ini justru dengan tadi sesuai dengan bacaan firman tadi berbeda sekali, jadi bertentangan dengan sikap Tuhan. Justru Tuhan mencerai-beraikan bangsa Israel untuk mempertahankan hidup supaya bersatu dan tidak terpisahkan. Kenapa itu dilakukan oleh Tuhan? Ini melatar belakangi mungkin dari sebelumnya itu dari kitab Kejadian itu dari Nuh dan keluarganya ketika mereka turun dari Bahtera, kemudian
setelah turun dari Batra, mereka membuat satu bahasa dan satu perangkat istilah. Sehingga keturunan Nuh ini bertambah dan dengan sendirinya bahasanya menjadi satu, yaitu sama dengan bahasa-bahasa yang mereka biasa mereka bicarakan ya. Nah, dari sinilah mulai muncul untuk mengambil sebuah keputusan untuk mendirikan sebuah menara yang tingginya bisa dibilang tuh yang menyentuh busur langit lah, ke atas langit. Jadi mereka berharap bangunan ini memberikan kedudukan terhormat untuk manusia dan juga mungkin di mata Allah. Itu maksud tujuan dari Nuh untuk rencana untuk menciptakan bangunan yang tinggi ini. Tetapi dari pembangunan proyek ini ada dua yang menjadi tujuan mereka. Yang pertama, mereka ingin memastikan bahwa kekuatan yang timbul dari kesatuan Kota Menara ini akan membuat menjadi kelompok mereka menjadi kokoh, bahkan menjadikan mereka lebih kuat gitu dari tanpa pertolongan Tuhan. Disinilah letak kesalahan mereka. Jadi menganggap mereka bahwa diri mereka itu lebih mampu dari Allah gitu. Jadinya mereka berpikiran menjadi sombong, jadi tinggi hati, jadi akhirnya melupakan Tuhan. Jadi niat baiknya ini yang tadinya ingin memuji muliakan nama Tuhan, malah mereka meninggalkan itu semua. Jadi dengan keinginan ini Tuhan paham bahwa dengan mementingkan dirinya mereka sehingga mereka melakukan Tuhan, akhirnya Tuhan berencana mengacaukan rencana ini dengan membuat bahasa mereka menjadi berbeda-beda gitu. Jadi sehingga mereka tidak saling mengerti. Jadi inilah yang disebut rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Tapi ingat, tidak semuanya niat baik itu yang Tuhan rencanakan itu tidak sejalan dengan manusia. Contohnya adalah pada saat peristiwa Pentakosta, di mana Tuhan memberikan karunia kepada para murid dengan memberikan bahasa lidah. Meskipun mereka katanya berbeda-beda, tetapi mereka saling mengerti. Jadi rencana kita dengan rencana Tuhan itu sangat berbeda. Jadi tidak sesuai dengan topiknya, kita jangan bermegah dalam keangkuhan. Inilah maksud dari tujuan dari firman kita di dalam pekan doa yang keempat ini, menjadikan kita untuk selalu bersyukur atas setiap kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang bisa saya coba renungkan dari bacaan firman itu. Nanti mungkin satu waktu kita mungkin akan ada share dengan teman-teman semuanya ya. Kita akan melanjutkan dari renungan ini dengan nyanyian pujian dari NKB 191 ayat yang pertama sampai dengan keempat, dalam Roh Yesus Kristus.
Kita membangun melayani terus, kita membangun melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus, biar dunia tahu bahwa kita mengasihi Kristus yang esa. Baik, kita masuki dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat yang dibawakan oleh beberapa rekan dari Postim. Silakan dari Pusat. Mari Ibu Bapak kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kami ini penuh dengan dosa. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu dan memohon ampun untuk segala kesalahan kami. Kiranya Kau yang Allah Maha Pengampun berkenan menyucikan hati kami dari segala dosa-dosa. Bapa, saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi dunia ini dan khususnya bagi umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan hikmat-Mu ya Tuhan. Di mana kami sering kali ya Tuhan, tidak peduli terhadap sekitar kami, terhadap sekeliling kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk bisa peduli akan segala kehidupan di dalam kami menjalaninya ya Tuhan. Khususnya di dalam kami menghadapi setiap sesama kami ya Tuhan. Kami seringkali egois ya Tuhan, kami seringkali mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami dapat hidup menanggalkan segala sesuatu yang mementingkan diri sendiri ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, ajar kami untuk semakin dekat, untuk dalam kasih-Mu ya Tuhan, untuk kami selalu mengasihi dan menolong sesama kami ya Tuhan. Dan lingkupilah segala kehidupan kami ini dengan damai, sejahtera, dan sukacita ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh dapat mengikuti pekan doa di hari yang keempat ini dalam menyambut hari Pentakosta. Ini karena anugerah kasih-Mu yang besar bagi kami semua. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua agar semakin hari kami dapat memperbaiki diri dan dibentuk oleh-Mu untuk selalu hidup rendah hati dan berhati lembut. Kami juga mau bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu yang baik yang Kau curahkan bagi setiap kami, sehingga segala aktivitas yang boleh kami lakukan dengan benar di hadapan-Mu. Bimbinglah kami semua ya Tuhan, agar semakin hari kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Allah yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami setiap harinya. Berilah curahan rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat membalas segala karunia-Mu dalam setiap perbuatan kami. Atas karunia-Mu ini, menjadikan kami lebih berhikmat dalam melayani Tuhan. Dan mampukan kami, ya Bapa, atas karunia yang Kau berikan ini, untuk menjadi saluran berkat kami kepada sesama kami. Menggunakan karunia Tuhan dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Allah yang Maha Kudus, terima kasih atas karunia yang Engkau bagikan. Terima kasih sudah mengingat kami, walaupun kadangkala kami berbuat dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami dapat memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi menempati hati kami yang terbaik. Dan pada malam hari ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk persekutuan GKI Guntur. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui keberadaan daripada jemaat-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak menjadi orang yang angkuh dan sombong, tidak selalu mementingkan diri kami sendiri, dan maunya kami diperhatikan baik oleh pelayan majelis ataupun oleh para pendeta. Kami mengakui itu Bapa, terkadang itu hadir dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami mohon urapan kuasa-Mu turun atas kami, menyadarkan kami Bapa bahwa dalam persekutuan kami harus sehati sepikir, kami harus dapat bekerja sama sehingga pertumbuhan iman jemaat kami benar-benar itu terjadi di dalam persekutuan jemaat GKI Guntur. Dan oleh sebab itu juga Tuhan kami mohon biarlah kami tidak sering mau diperhatikan oleh para pendeta, kami juga tidak sering harus dilayani, tetapi kami mau memberikan diri kami untuk melayani, untuk peduli terhadap masalah dan persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat GKI Guntur. Kami mau berdoa buat para pendeta Tuhan, Bapak Pendeta Iwan, Bapak Pendeta Edo, dan Bapak Pendeta Ujun. Urapi dan berkati mereka untuk senantiasa kuat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan biarlah mereka semakin bertambah di dalam Engkau sehingga jemaat-jemaat yang dilayani memperoleh berkat dari dalamnya dalam pelayanan yang dilakukan terhadap kami jemaat-jemaat-Mu. Memberkati seluruh keluarga hamba-hamba-Mu ini Bapa, sehingga mereka senantiasa dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan memberkati juga para majelis yang ada di jemaat GKI Guntur. Tuhan Yesus memberkati segala pelayanan mereka, agar mereka melakukan pelayanan dengan ketulusan hati. Mereka boleh sehati sepikir dalam menjalankan setiap program gereja yang ada, sehingga apa yang diprogramkan semuanya boleh tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami sebagai jemaat Tuhan untuk mau juga peduli terhadap apa yang menjadi masalah dalam jemaat GKI Guntur. Kami boleh melihat sesama kami yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih yang daripada kami Tuhan. Kami boleh melihat apa yang menjadi masalah dan persoalan mereka. Kami tidak harus mementingkan diri kami, keluarga kami sendiri, dan kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan ajar kami Bapa terus untuk kami kuat di dalam menjalani masa pandemi ini, karena kami tahu di saat kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, maka kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa hadir dan memberikan kekuatan serta pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapan dan kehidupan kami.
Terlebih dari semua itu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan dari hari lepas hari. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, untuk penyampaian doa syafaatnya. Kita memasuki lagu satu pujian lagi dari NKB 196, baiknya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita beroleh berkat. Beroleh berkat, aku kunjungannya yang tidak diberi manusia. Baik, Bapak Ibu, pekan doa di hari keempat ini sudah selesai. Mungkin ada sesi dokumentasi, mungkin bisa dibantu